Shalom semuanya. Saya yakin semua kita punya pertanyaan dalam hati tentang topik-topik atau masalah-masalah atau kasus-kasus atau tokoh-tokoh tertentu di Alkitab yang sampai sekarang kita belum ketemu jawaban yang memuaskan hati kita. Banyak banget itu. Saya sendiri punya banyak pertanyaan yang sampai detik ini pun saya lagi mencari jawaban yang bisa memuaskan hati saya tentang Alkitab. Alkitab itu begitu dalamnya sehingga tentu nggak semua kita bisa atau nggak setiap kita bisa memahami seluruhan dari Alkitab. Ya, ini adalah kebenaran yang datangnya dari Yang Maha gitu ya. Jadi kita yang kecil ini pasti kesulitan untuk bisa mengerti setiap kata, setiap kalimat yang ada di Alkitab kita. Pertanyaan yang menggelitik salah satunya adalah siapakah istri Kain? Ya, saya yakin di antara saudara yang menyaksikan program ini akhirnya menonton program ini atau mengikuti program ini karena ada judul yang menggelitik saudara karena selama ini saudara belum menemukan jawaban yang memuaskan tentang siapakah istri Kain itu. Dan semoga tafsiran saya pada malam hari ini menjawab atau memuaskan hati saudara. Dan kalaupun tidak, ya paling tidak saudara punya wawasan lain atau cakrawala pemahaman saudara lebih luas lagi, sehingga one day di kemudian hari, entah lewat hamba Tuhan yang lain atau saudara mendapatkannya sendiri, keingintahuan saudara yang memuaskan hati tentang siapakah istri Kain itu terjawab. Gitu ya saudara ya. Saya berharap lewat ini jadi berkat buat semuanya. Istri Kain yang tersirat dan tersurat di Alkitab. Kira-kira tentu pasti saudara sudah punya bayangan jawaban maksudnya. Istri Kain itu saudarinya atau perempuan yang punya hubungan darah dengan dia, entah itu saudari kandungkah atau keponakannya kah, atau mungkin saudara ada yang berpikir jangan-jangan Kain menikahi salah satu dari Pithecanthropus erectus atau manusia purba itu. Ya, coba kita mendalaminya tentu seperti biasa. Saya pasti ketika mengekspos sesuatu berdasarkan apa yang saya temukan di Alkitab, bukan dari informasi buku-buku lain. Ya, ada banyak buku di luar sana. Salah satu yang paling terkenal yang membahas soal Kain ini adalah buku Yobel atau kitab Yobel. Salah satu dari kitab orang Yahudi, saudara, yang menceritakan tentang siapakah istri dari Adam dan keturunannya itu. Bahkan nama-namanya juga ada. Saya sudah membaca, saya sudah mengetahuinya, ceritanya dengan lengkap. Dan tapi saya tidak akan ajarkan dari kitab Yobel atau buku Yobel itu. Kenapa? Karena itu bukan Alkitab kita. Karena itu tidak ada di Alkitab kita. Saya selalu mendasarinya dengan apa yang bisa saya temukan di Alkitab. Tapi saya tidak melarang saudara kalau saudara pengen belajar budaya Yahudi, ya saudara bisa cari kitab Yobel itu. Ya saya nggak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesianya sudah ada apa belum, tapi itu bisa kita temukan di zaman digital yang sekarang ini canggih ya. Ada nama-nama yang disebut, nama-nama perempuan yang disebut yang menjadi istrinya Kain dan juga anak-anak Abraham yang lainnya, Adam lainnya termasuk Set gitu saudara ya. Tapi kita abaikan itu, kita mau fokus di Alkitab, biarlah Alkitab yang menerangi program kita pada malam hari ini ya. Jadi kita akan belajar sama-sama siapakah istri Kain itu. Nah, fakta Alkitab, keturunan Adam. Ya, kalau kita bicara mengenai keturunan Adam berdasarkan kitab Kejadian pasal keempat, maka kita tahu dari sumber Alkitab kita bahwa Adam memiliki banyak keturunan. Kalau kita membaca Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, Kain dan Habel disebutkan namanya dengan jelas. Kalau kita baca Kejadian 4 ayat 25,
Adam ketika berusia 130 tahun, dia mendapatkan anak laki-laki kembali yang namanya Set, menjadi pengganti dari Habel yang sudah dibunuh oleh Kain. Itu ada informasinya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 3, juga Kejadian 4 ayat 25. Kemudian kalau kita membaca Kejadian 5 ayat 4, setelah Set lahir, di sepanjang sisa umurnya Adam, Adam itu mati di dalam Kejadian 5 ayat 4 itu usianya 930 tahun. Jadi setelah dia punya anak Set di usia 130 tahun, dia masih punya waktu 800 tahun lagi untuk hidup. Dan Alkitab katakan sepanjang 800 tahun itu dia memiliki banyak anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi jelas itu bicara mengenai jumlah yang lebih dari satu. Banyak. Juga disebutkan banyak anak-anak perempuan. Jadi ketika Adam mati di usia 930 tahun di dalam Kejadian 5 ayat 5, Adam itu punya keturunan yang cukup banyak. Yang sangat banyak. Ya. Dia umurnya hampir 1000 tahun, 930 tahun. Dari umur 0 sampai 130 tahun dia cuma punya anak 3, tapi yang hidup cuma 2, Kain dan juga Set. Tapi setelah usia 130 tahun, 800 tahun kemudian, dia dengan Hawa terus memproduksi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Inilah keturunan Adam yang kita bisa ketemu informasinya dengan jelas di Alkitab Bapak, Ibu, dan saya tentunya. Nah, siapakah istri Kain? Kita sudah dapat informasi bahwa Adam punya anak-anak yang banyak. Anak-anak laki-laki termasuk anak-anak perempuan. Mempertanyakan siapa istri Kain, ini kalau menurut saya jauh lebih sulit dibandingkan mempertanyakan siapakah istri Set. Kenapa? Karena yang pertama, Set ketika dilahirkan, Set tinggal dengan bapak ibunya, Adam dan Hawa. Jadi Set tinggal dengan orang tuanya, dan setelah Set lahir, orang tuanya, Adam dan Hawa ini mempunyai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan lainnya. Jadi dari sini, ya, dari informasi yang saya paparkan barusan, kita bisa menafsirkan bahwa istri Set ya besar kemungkinan adalah adik-adik perempuannya sendiri, adik-adik kandung perempuannya sendiri. Dan itu nggak jadi masalah pada zaman itu karena manusia memang belum banyak gitu ya. Jadi pernikahan incest, pernikahan sedara itu meskipun sekarang ini dihindari dan tidak baik untuk dilakukan karena juga sudah ditetapkan dalam hukum Taurat, tapi zaman itu belum ada Taurat, zaman itu manusia masih sangat sedikit dan sesuatu yang biasa, yang natural menikahi saudaranya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca cerita Abram, ya, Abram ketika ada di Mesir, dia bilang sama Sarah, kamu jangan bilang kamu istriku ya, sebab kalau nanti Firaun tahu kamu adalah istriku, aku bisa dibunuhnya. Maka bilanglah aku adalah saudaramu. Ini Abram nggak berbohong, saudara. Saya percaya memang Abram dan Sarah itu punya hubungan darah. Entah itu Sarah adalah keponakannya, atau Sarah itu mungkin juga saudara dari saudara kandung karena sama-sama anak Terah yang entah dari istri yang sama atau istri yang berbeda. Ya. Karena kalau kita membaca ceritanya, saudaranya Abram saja ada yang menikahi keponakannya sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu membaca cerita Abram ketika masih ada di Ur, masih ada di Haran. Bapak Ibu silakan baca di Alkitab masing-masing. Jadi, istrinya Set lebih mudah kita tafsirkan, oh besar kemungkinan, saya juga berani yakin, dia adalah adik-adiknya sendiri. Anak-anaknya Adam dan Hawa, mereka kawin mengawinkan. Saudara kandung ini saling kawin mengawinkan sehingga akhirnya beranak pinak, sehingga nanti ke depannya di generasi berikutnya ada yang menikahi keponakannya, ada yang menikahi tantenya, ada yang menikahi omnya, ada yang menikahi kakeknya. Itu yang terjadi. Mereka masih dalam pernikahan sedara. Problemnya kenapa mempertanyakan atau mencari jawab siapa istri Kain agak sulit, karena Alkitab katakan dalam Kejadian 4 ayat 16, Kain itu pergi dari lokasi tinggal Adam dan Hawa, kemudian ia tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi kalau Bapak Ibu
membaca di Alkitab ketika Kain itu berdosa, membunuh adiknya Habel, kemudian Tuhan usir Kain ini untuk menjadi pengembara, dan Kain di dalam Alkitab jelas dalam Kejadian 4 ayat 16 ayatnya sudah saya munculkan, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Kain akhirnya tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita tidak bisa mengetahui apakah tanah Nod itu jauh atau tidak dari tempatnya Adam dan Hawa tinggal. Kita tidak tahu seberapa jauh tanah Nod itu dibandingkan dengan tempat di mana Adam dan Hawa tinggal dengan anak-anaknya yang banyak itu. Ya. Sebab Alkitab kita cuma menginformasikan bahwa Kain itu tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, ini peta yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Bapak Ibu nanti di hari berikutnya di dalam program Living in Wisdom saya akan ngebahas soal Taman Eden. Cuma saya ingin mendahului informasi yang akan saya bagikan lengkap tentang Taman Eden itu di hari Kamis ya. Ini hari Selasa ya, sudah nanti siap ditayangkan pastinya karena materinya sudah siap. Nah, Taman Eden itu ada di wilayah yang diperkirakan sekarang itu Irak atau negara Irak hari ini, dan tepatnya banyak ahli yang mengatakan itu ada di dalam Teluk Persia. Jadi kalau Bapak Ibu membaca informasi Taman Eden itu dari Taman Eden akhirnya keluar 4 sungai besar, Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Gihon, Sungai Pison. Gihon dan Pison itu tidak kita temukan hari ini namanya atau nama sungai yang masih bernama Gihon dan Pison. Tapi Efrat dan Tigris hari ini, di program ini direkam di sekitar April 2022, itu Sungai Efrat dan Sungai Tigris masih ada seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar peta ini. Bapak Ibu lihat ada ini Sungai Tigris ya dengan tanda yang saya berikan. Ini Sungai Efrat dan semuanya ini ketemu di sekitar sini, Saudara. Jadi maafkan saya. Oke. Jadi besar kemungkinan ya, Taman Eden tuh ada di wilayah sini, di tempat yang sekarang ini diairi atau tertutup air, dan tempat itu dinamakan Teluk Persia. Teluk Persia ini terkenal ketika Irak beberapa tahun yang lalu di zaman Saddam Hussein, kalau nggak salah tahun 80-90-an, menyerbu dan menguasai Kuwait, sehingga akhirnya berdampak Amerika dan sekutunya menghancurkan Irak dan Saddam Hussein ditangkap dan dihukum mati. Ini Teluk Persia, kemungkinan besar disinilah lokasi Taman Eden itu. Bapak Ibu perhatikan informasi Alkitab yang kita dapatkan ya. Kain itu pergi ke wilayah timur dari Eden. Berarti saya arahkan ke wilayah timur nih ya. Berarti bisa di sini. Kalau di sini berarti adalah wilayah Iran sekarang ini. Tapi bisa juga ke wilayah sini. Ini semua timur, Saudara. Ya. Wilayah Pakistan. Dan juga kalau kita tarik lurus, bisa sampai ke India. Dan banyak penafsir yang mengatakan bahwa tanah Nod itu ya ada di wilayah India hari ini. Bahkan ada penafsir yang mengatakan tanah Nod itu ada di wilayah Cina, yang notabene jauh lagi ke wilayah timur daripada India. Tapi kebanyakan penafsir Perjanjian Lama itu mengatakan tanah Nod ya, kalau benar Taman Eden itu ada di Teluk Persia sekarang ini, maka kalau dikatakan Kain pergi ke wilayah timur, ya paling jauh dia ada di wilayah India hari ini. Ya, tempat Kain menjadi pelarian. Karena kalau kita baca pasal 4 ayat 14 kitab Kejadian, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dari tempat Kain membunuh Habel, di tempat di mana dia tinggal dengan Adam dan Hawa, dan aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Mungkinkah Kain, tanah Nod itu tempat dia tinggal itu adalah India? Nah, fakta Alkitab berikutnya, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa Kain itu meninggalkan bapak dan ibunya ke wilayah timur Taman Eden, mungkin saja itu India hari ini,
sebelum Adam dan Hawa punya anak yang lain, termasuk Set, termasuk banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan lainnya. Kain sudah meninggalkan lokasi Adam dan Hawa sebelum Set dan adik-adiknya yang lain lahir. Jadi Alkitab sangat jelas terbaca bahwa ketika Kain melarikan diri dari hadapan Tuhan, dengan menjauhi lokasi tinggal papa dan mamanya, bapak ibunya, orang tuanya Adam dan Hawa, ia belum memiliki saudari perempuan yang bisa diperistrinya. Adam dan Hawa belum punya anak-anak perempuan lainnya. Jangankan anak-anak perempuan, Set saja belum lahir. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian itu begitu jelasnya. Jadi karena ibunya belum melahirkan anak-anak lainnya, bahkan termasuk Set, berarti ketika Kain meninggalkan bapak ibunya masih berdua saja, belum memiliki anak-anak lainnya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai kesepakatan dengan saya di sini, berarti jika tanah Nod itu adalah India sekarang, ya, mungkinkah ada adik-adik perempuannya yang lahir kemudian, atau keponakan-keponakannya perempuan yang juga lahir kemudian, yang akhirnya juga pergi ke tanah Nod dan akhirnya bertemu dengan Kain di sana. Sehingga akhirnya Kain bisa menikah dengan adik-adik perempuan atau keponakan-keponakan perempuannya. Saya tidak bilang itu mustahil. Bisa saja itu terjadi. Jadi setelah Kain itu pergi ke wilayah timur, yang kita tahu di Alkitab namanya tanah Nod, yang mungkin saja nggak salah kita tafsirkan itu adalah India sekarang. Kemudian Adam dan Hawa yang tidak punya anak lagi karena Habel sudah mati, Kain sudah meninggalkan mereka, akhirnya punya Set dan punya banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ketika anak-anak perempuan mereka sudah dewasa, mungkin saja ada di antara anak-anak Adam yang juga berjalan jauh atau meninggalkan tempat papa mamanya, tempat kakek neneknya ini, tempat Adam dan Hawa tinggal untuk jauh ke wilayah timur dan akhirnya sampai di tanah Nod bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, mungkin beratus-ratus tahun kemudian, dan akhirnya di tanah Nod itu mereka bertemu dengan Kain dan akhirnya mereka menikah. Kain menikahi saudari-saudari perempuannya atau keponakan-keponakan perempuannya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau menafsirkan demikian. Tapi kalau setiap saya berpikir, saya coba bertanya lagi, apakah kira-kira ada alternatif penafsiran, saudara? Coba dipikirkan dengan baik soal hal ini. Fakta Alkitab berikutnya, kalau kita membaca dari Kejadian 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Begitu kontrasnya dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Bahwa Kain itu pergi ke tanah Nod, meninggalkan bapak ibunya bahkan ketika Adam dan Hawa belum punya anak-anak lain. Baru Kain, dan Kain meninggalkan papa dan mamanya ini. Kalau Bapak Ibu menafsirkan bahwa Kain itu akhirnya menikahi saudarinya atau keponakannya perempuan, fakta Alkitab berikutnya harus dijawab. Bahwa ketika Kain memiliki anak yang namanya Henok, bukan Henok yang diangkat Tuhan ke surga ya, ini Henok yang lain. Henok yang diangkat Tuhan ke surga itu adalah anak atau keturunannya Set. Kemudian Kain membangun kota, dan kota itu dinamakan Henok. Bapak Ibu, kota dalam bahasa Ibrani-nya itu Ir. Kota itu jelas menggambarkan suatu lokasi yang ramai, yang besar. Dan tentunya disebut kota karena banyak penduduknya. Alkitab kita tidak mengatakan kemudian Kain mendirikan suatu desa dan desa itu dinamakan Henok menurut nama anaknya. Tapi Kain membangun kota, mendirikan sebuah kota yang dinamakan sesuai nama anaknya yang pertama, yakni Henok. Berarti disebut kota karena banyak orangnya. Jika demikian, pertanyaannya, dari mana penduduk yang banyak itu, yang mendiami kota Henok itu, sehingga Alkitab katakan Henok atau lokasi yang dinamakan Henok itu disebut sebagai sebuah kota.
Nangkep ya Bapak Ibu ya? Sebab kalau Kain itu memperistri adiknya, tentu adiknya perempuan ketika pergi ke kota Henok ini atau menemukan Kain di tanah Nod, yaitu belum begitu besar. Bukan dengan rombongan yang besar, ribuan orang, sehingga akhirnya ketika Kain menikahi adiknya ini, ya orang-orang itu langsung mendiami suatu kota yang dibangun oleh Kain yang dinamakan Henok sesuai nama anaknya. Henok baru lahir, Kain baru menikah. Kemudian Kain membangun sebuah kota dan menamainya Henok. Disebut kota karena banyak penduduknya. Dari mana penduduk-penduduk itu berasal? Mestinya kita bertanya dengan kritis soal hal ini. Coba renungkan. Apakah akhirnya terlalu berlebihan jika saya menafsirkan istri Kain itu bukan saudarinya, bukan saudaranya? Bahkan yang mengatakan bahwa istri Kain adalah saudaranya, mestinya sadar bahwa itu pun sebuah penafsiran. Karena Alkitab kita tidak mengatakan siapakah istri Kain dengan jelas. Maka kalau ada yang mengatakan istri Kain itu saudarinya, anaknya Adam, atau keponakannya, cucunya Adam, ya, itu pun penafsiran, saudara. Ya. Jadi, kalau saya menafsirkan Kain tidak menikahi saudarinya, tidak menikahi keponakannya perempuan, tapi menikahi perempuan yang lain, ya itu sah-sah saja. Cuma tentu saudara bertanya, dari mana argumentasi saya bahwa ada perempuan lain yang bukan keturunannya Adam dan Hawa? Kan tentu itu yang menjadi pertanyaan. Coba saya mau jelaskan tafsiran saya soal hal ini. Nah, saya coba membaca Alkitab dengan sudut pandang lain. Saya terbiasa kalau baca Alkitab itu tidak terima satu sisi saja, tapi saya coba lihat dari sisi yang lainnya dengan harapan saya bisa menemukan sesuatu yang unik, yang memperkaya, dan pemahaman saya akan cerita itu menjadi lebih hidup. Alkitab katakan dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada kalimat ini. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Banyak penafsir Alkitab termasuk saudara itu berpikir bahwa ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, itu langsung hari itu juga, detik itu juga, waktu itu juga langsung menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sekali lagi, itu penafsiran yang umum. Tapi kata dan di sini, saudara, itu kan juga bisa berarti bisa saja ada jeda waktu di antara ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan ketika dia menghembuskan manusia itu dengan nafas hidup. Ya, saya tergelitik dengan menganalogikannya dengan perbandingan seperti ini. Abdul masuk menjadi pemain cadangan di menit ke-13. Dan dia dalam pertandingan itu mencetak gol. Jadi ada pemain sepak bola namanya Abdul. Di menit ke-13 dia masuk menjadi pemain pengganti. Dan dikatakan informasi berita itu, dan dia mencetak gol dalam pertandingan itu. Ada kata dan di situ. Apakah kita langsung bisa mengartikan dengan yakin bahwa di menit ke-13 lebih setengah, di menit ke-14, di menit ke-15, nggak lama setelah Abdul masuk, Abdul langsung mendapatkan kesempatan membuat gol dari berita yang kita baca tadi? Pertandingan sepak bola itu 2 kali 45 menit. Kalau seri, bisa saja ada tambahan 2 kali 15 menit. Kalau masih seri, bisa saja ada penalti death. Ya. Jadi yang menang ya langsung jadi pemenang. Gara-gara penaltian. Bahasa saya dulu ketika kecil, tos-tosan. Jadi kita tidak bisa menemukan informasi dan berani yakin di menit keberapa si Abdul itu mencetak gol. Bisa di menit ke-13 lebih 1 detik, ketika dia baru masuk dia langsung golin. Bisa di menit ke-14, 15, menit ke-45, menit ke-80, ke-90. Kalau itu seri pertandingannya dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit. Semuanya serba mungkin, saudara.
Kenapa kita tidak menafsirkan atau berani menafsirkan ayat ini itu tidak langsung secepat kita menjentikan jari. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan ada periode panjang, ada waktu yang panjang, baru Tuhan akhirnya menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Kalau bagi saya, gak apa-apa kita menafsirkan itu. Ya, dengan argumentasi yang saya paparkan tadi. Bagaimana dengan saudara? Jadi pertanyaannya kalau tafsiran saya benar, apa yang terjadi dalam hidupnya Adam di masa sebelum dia dihembuskan nafas hidup? Apakah ketika Tuhan membentuk dia dari debu tanah, dia masih kaku kayak patung begitu? Atau dia sudah hidup? Ini kan pertanyaan kalau saudara mempercayai tafsiran saya. Dan kalau kau menanyakan itu kepada saya, nggak salah. Yang pastinya saya sekarang ini menafsirkan bahwa ketika Tuhan membentuk Adam dengan debu tanah, dan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup akhirnya ke dalam hidungnya Adam, itu ada periode yang cukup panjang. Pertanyaannya, di antara periode ini, Adam itu masih beku, masih kaku kayak patung, atau sudah menjadi hidup? Nah, sebelum dihembuskan nafas hidup, apakah Adam belum hidup? Itu kan pertanyaan saudara tentunya. Semua makhluk diciptakan Tuhan tanpa dihembuskan nafas hidup. Namun mereka tetap menjadi makhluk yang hidup. Ya kan saudara ya? Coba perhatikan semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 dalam penciptaan hari ke-5, hari ke-6. Tidak ada makhluk hidup lainnya. Entah itu tumbuhan, entah itu binatang apapun, baik yang terbang di udara, burung-burung, baik yang berkeliapan di air, ikan-ikan, termasuk binatang yang di darat, binatang hutan, binatang liar, binatang peliharaan. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan yang akhirnya menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan hembuskan nafas hidup. Semuanya ketika Tuhan, biarlah bumi mengeluarkan, biarlah air mengeluarkan, biarlah jadi A, jadi B, mereka langsung menjadi makhluk hidup. Langsung bisa bernafas, langsung kemudian bisa beranak pinak tentunya. Tadinya, nah berdasarkan informasi dan pemaparan saya tadi, Adam menurut saya, itu ketika diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan dari debu tanah, dia seperti makhluk yang lainnya, sudah hidup. Ya. Hidup seperti binatang-binatang lainnya. Baru kemudian, dalam periode waktu yang cukup panjang, ia menerima nafas ilahi, nefes hayah, nafas hidup ini. Sehingga dibandingkan makhluk hidup yang lainnya, Adam setelah dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan ini ke dalam hidungnya, dia memiliki unsur ilahi. Roh Allah ada dalam dirinya. Itu kalau tafsiran ini pasti dipercayai oleh semua orang Kristen. Yang membedakan kita, membedakan saya dan tafsiran yang umum adalah orang Kristen kebanyakan memahami atau menafsirkan Tuhan ketika menciptakan Adam dari debu tanah, langsung seketika itu juga menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tapi sekarang saya coba pakai alternatif penafsiran lain. Bahwa Adam ketika dibentuk dari debu tanah, seperti makhluk lainnya langsung hidup, ya Adam hidup. Adam belum diberikan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Tuhan. Baru periode-periode yang panjang, entah berapa lama, Adam baru dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, kata kitab Kejadian. Tapi bukan berarti sebelumnya dia tidak jadi makhluk yang hidup. Kenapa? Karena semua makhluk lainnya nggak perlu dihembuskan nafas hidup, sudah menjadi makhluk yang hidup. So, apa susahnya Tuhan ketika membentuk Adam dengan debu tanah, Adam sudah menjadi hidup. Nangkep ya saudara ya? Nah, kembali sekarang ini saya mau mendalami soal Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Ia memberikan nama Adam kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Kejadian 5 ayat 1-2.
Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti saya soal Adam yang lain di video saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di channel ini, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Saya menafsirkan, saudara, bahwa kejadian 1 dan kejadian 2 itu dua peristiwa yang berbeda, yang tidak kait-mengkait. Di kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan bersamaan. Dan mereka, laki-laki dan perempuan itu dinamakan Adam. Ada kemudian pendalamannya, ya, di kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, perhatikan kata gantinya bukan dia. Dalam setiap kejadian pasal 2 jelas Adam dulu diciptakan, Adam dibuat tertidur, diambil tulang rusuknya, baru dibangunlah Hawa. Tapi dalam kejadian 1 ayat 26, supaya mereka, ini bentuk katanya jamak, bukan tunggal. Mereka, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan kejadian 5 ayat 1-2 yang ada di atas, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Di ayat ini manusia ketika diciptakan langsung laki-laki dan perempuan, mereka ini diberi nama Adam oleh Tuhan. Manusia, Adam, ketika diciptakan laki-laki dan perempuan bersamaan. Berdasarkan ayat ini. Oke? Jadi, Adam itu adalah laki-laki dan perempuan pertama. Kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya, Adam itu bukan laki-laki doang, tapi perempuan pertama pun dinamakan Tuhan Adam, berdasarkan ayat-ayat tadi. Dan kalau kita membaca kejadian 1 ayat 28 setelah Tuhan menciptakan Adam, yakni laki-laki dan perempuan, ayat berikutnya ayat 28, Allah memberkati mereka. Siapa? Adam ini. Siapa Adam? Laki-laki dan perempuan pertama. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Siapa mereka? Adam. Adam ini siapa? Laki-laki dan perempuan pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, laki-laki dan perempuan pertama ini, Tuhan perintahkan beranak cuculah, bertambah banyaklah. Maka salahkah saya kalau menafsirkan mereka langsung beranak pinak? Dan kalau kita mengikuti tafsiran saya ini semua terjadi di luar Taman Eden. Semua ini terjadi sebelum Adam, laki-laki, menerima nafas hidup yang dihembuskan Tuhan ke dalam hidungnya. Jadi Adam laki-laki ini ketika diciptakan bersamaan dengan Adam perempuan. Mereka ini sudah beranak pinak. Terjadi di luar Taman Eden. Terjadi sebelum Adam dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Tuhan. Coba ikuti dulu Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi? Adam yang adalah laki-laki pertama dan perempuan pertama ini, ketika beranak cucu, mulailah terjadi konflik. Konflik keluarga. Kenapa? Bapak Ibu harus paham bahwa Adam laki-laki dan Adam perempuan ini ketika Tuhan ciptakan bersamaan. Adam perempuan diciptakan waktunya bersamaan dengan Adam laki-laki. Sehingga mungkin dia, Adam perempuan ini merasa dirinya punya equal, posisi yang sama dengan Adam laki-laki. Adam perempuan tidak mau tunduk sama Adam laki-laki. Adam perempuan tidak mau nurut dengan Adam laki-laki. Adam perempuan selalu mau sama dengan Adam laki-laki dalam banyak hal. Sehingga terjadi pemberontakan. Dan akhirnya, ini tafsiran saya, karena konflik yang keras ini, karena Adam perempuan merasa bahwa apa bedanya kau dan aku? Kita diciptakan sama-sama di waktu yang bersamaan. Nggak ada bedanya Adam laki-laki dan Adam perempuan. Sehingga akhirnya ketika konflik tidak bisa selesai, masalah tidak bisa selesai, terjadi perpisahan. Adam perempuan meninggalkan Adam laki-laki, membawa anak-anak mereka. Saudara mungkin ketawa, ini tafsiran Pak Seno ya? Iya, saya bilang ini tafsiran. Ya, dan kalau saudara mengikuti nanti sampai utuh, tafsiran saya tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab nantinya. Cuma tentu agak ekstrim. Kenapa? Tafsiran saya ini
tafsiran yang nggak lazim, yang tidak dipahami, atau yang tidak diikuti, atau tidak dimengerti, tidak diajarkan oleh sebagian besar, hampir sebagian besar penafsir Alkitab, khususnya tentang kitab Kejadian. Nah, akhirnya terjadi perpisahan ini. Adam perempuan membawa anak-anak mereka untuk pergi menjauh dari Adam laki-laki. Kurang lebih seperti itulah yang saya bayangkan dalam tafsiran saya dan imajinasi saya. Dan Adam laki-laki sekarang hidup sendiri. Dia mengeluhkan hal ini akhirnya kepada Tuhan terus-menerus. Aku sendiri, aku nggak punya pasangan, ya terus-menerus. Hingga akhirnya Tuhan di suatu waktu, di waktunya Tuhan, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam laki-laki, sehingga Adam laki-laki menerima yang ilahi di dalam tubuhnya, mendapatkan sesuatu yang ilahi di dalam tubuhnya. Dan Tuhan kemudian setelah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam laki-laki ini, kemudian menempatkannya di Taman Eden untuk menghiburnya. Oke? Kejadian 2 ayat 19 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ketika Adam laki-laki sudah dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan membawa semua binatang-binatang ke hadapan Adam dengan maksud supaya pertama Adam memberi nama mereka, dan supaya dengan maksud Adam tidak merasa sendiri. Adam punya teman. Di Taman Eden, di waktu-waktu pertama Adam masuk ke Taman Eden, Adam disibukkan dengan semua hal ini. Adam sibuk. Tuhan berpikir, Tuhan berharap Adam tidak pernah lagi merasa sendiri. Tapi kemudian, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama segala ternak kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ketika semua binatang itu sudah diberi nama oleh Adam, ketika Adam sudah punya pertemanan yang baik, persahabatan yang baik dengan semua binatang yang ada di Taman Eden, dia merasa nggak ada yang sepadan untuk aku. Maka Adam mulai merasakan kesendiriannya lagi. Maka Adam mungkin mulai mengeluhkan hal ini kepada Tuhan. Binatang-binatang di Taman Eden ini sepasang-sepasang, mereka bisa beranak pinak, tapi aku sendiri. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 muncul. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku. Inilah dia, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan tulisan yang saya huruf merah. Yang saya kasih huruf warna merah. Ini kalimatnya, tensinya exciting gitu. Inilah dia, kan kurang lebih begitu. Ya, ketika saudara makan bakmi, enak gak bakminya? Biasa aja. Dibawa lagi oleh orang lain ke warung bakmi yang lain, enak gak bakminya? Biasa. Sampai suatu ketika, kau diajak temanmu makan di suatu warung bakmi yang dari tampilan luarnya mungkin warung biasa saja, tapi ketika kau makan, ini nih baru bakmi yang enak. Nangkep ya saudara ya? Tensinya begitu kalimatnya. Berarti Adam akhirnya merasa inilah yang pas. Perempuan inilah yang pas. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Akhirnya Adam menemukan dan memiliki pasangan yang cocok gitu ya. Bukan sekedar berbeda kelamin. Bapak Ibu kalau perhatikan Kejadian 1 ayat 27 yang sudah kita baca tadi, Tuhan ketika menciptakan Adam itu menciptakan Adam laki-laki dan Adam perempuan. Terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, perempuan. Tapi terjemahan Inggris itu female. Dalam bahasa Ibraninya,
unekebah. Ini female ini bicara mengenai kelamin, saudara. Gender, perbedaan kelamin, perbedaan gender. Namun, yang sepadan dengan dia di ayat yang kita baca di Kejadian 2 ayat 23 tadi, itu tidak menggunakan kata unekebah. Padahal LAI menerjemahkannya juga menjadi kata perempuan. Tapi perempuan dalam Kejadian 2 ini menggunakan kata Isyah, yang oleh terjemahan Inggris diterjemahkan ke dalam kata woman. Jadi ini saja sudah beda, saudara. Adam ketika Kejadian 1 dia diciptakan bersamaan dengan Adam perempuan dan mereka beranak pinak, yang maksud saya mereka berhubungan suami istri. Ya. Perempuan itu dia itu hanya sekedar berbeda kelamin dengan Adam. Karena perempuan ini merasa diciptakan bersamaan, dia kurang ajar gitu. Dia tidak mau tunduk gitu. Dalam banyak hal. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin menemukan tafsir seperti ini dari banyak orang, ya ada menafsirkannya lebih ngeri ya, dalam hubungan seksual Adam perempuan ini tidak pernah mau berada dalam kekuasaan laki-laki, selalu mau menang sendiri dalam hubungan seksual dalam banyak hal. Maka akhirnya pisahlah Adam laki-laki dengan Adam perempuan. Dan Tuhan membangun dari tulang rusuk Adam laki-laki dengan daging yang disebut dengan woman, Isyah. Inilah dia. Karena Hawa tahu ketika dia diciptakan, dia diambil dari tulang rusuk. Maka Hawa tidak mungkin kurang ajar sama Adam laki-laki. Hawa sadar dia dibangun dari tulang rusuknya Adam. Hawa akhirnya menyadari bahwa dia memang harus tunduk sama suaminya. Kurang lebih seperti itu. Penciptaan Hawa menyelesaikan persoalan Adam selama ini. Selama sebelum dia ada di Taman Eden, masih di luar Eden. Dan ketika dia ada dalam Taman Eden, tapi dia belum menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Akhirnya di Taman Eden itu, Adam menemukan kebahagiaan bersama dengan Hawa. Jika tafsiran ini benar, maka ada keturunan manusia atau keturunan Adam yang didapatnya ketika di luar Taman Eden. Ya, Kejadian 1 tadi. Adam laki-laki dan Adam perempuan ini sudah beranak cucu. Bertambah banyak. Semua keturunan Adam laki-laki dan Adam perempuan ini dibawa sama Adam perempuan menjauhi Adam laki-laki. Entah kemana begitu. Jika tafsiran ini benar, maka anak-anak manusia, anak-anak Adam, itu bukan cuma Kain, Habel, Set, dan anak-anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh Hawa. Sebab Kain, Habel, Set, dan banyak anak-anak laki-laki yang ada di dalam Kejadian pasal 2 itu, Kejadian pasal 4 itu adalah anak-anak Adam dari Hawa. Ternyata kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya ini, ada anak lain di luar yang didapatnya dari Hawa, yakni anak dari Adam perempuan. Yang kita bisa lihat terbersit, tersirat dalam Kejadian pasal 1. Jadi, ada banyak anak-anak Adam ini. Ada banyak anak-anak manusia ini. Ada kelompok anak-anak Adam yang didapatnya di dalam pernikahannya dengan Hawa. Dan ada anak-anak Adam yang didapatnya dari Adam perempuan yang saya tafsirkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu. Jadi ada dua kelompok manusia. Semuanya adalah keturunannya Adam laki-laki. Cuma beda yang melahirkan. Yang dipahami oleh orang Kristen kebanyakan adalah anak-anak Adam itu dari perempuan yang namanya Hawa. Saya sekarang ini coba memunculkan tafsiran lain. Bahwa dalam Kejadian 1 ada Adam perempuan yang sudah beranak cucu dengan Adam laki-laki ini. Sebelum Adam laki-laki ini dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan ke dalam hidungnya. Dan orang-orang, manusia-manusia yang dilahirkan dari pernikahan inilah
yang sudah berada di luar Taman Eden ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran saya ini, maka menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Terjawab sekarang. Siapa yang dikhawatirkan Kain akan membunuhnya ketika mengembara jauh ke timur, keluar meninggalkan lokasi keluarganya? Kan Kain bilang, kalau aku nanti jadi pengembara, orang ketemu aku, barang siapa ketemu aku, akan membunuhku. Ini tensinya bukannya hewan buas, ini tensinya bukan binatang liar, tapi tensinya bicara mengenai seseorang yang mungkin saja Kain sudah tahu bahwa di luar keluarga kecil mereka, Adam, Hawa, papa mamanya, dan Habel adiknya, ada manusia lain di luar sana. Di luar Taman Eden, di luar rumahnya mereka, di luar lokasi mereka tinggal. Yang secara bentuk fisiknya jelas mirip dengan mereka dan berbeda jauh dengan makhluk hidup binatang yang mereka sudah kenal sebelumnya. Juga menjawab pertanyaan siapa kira-kira yang dinikahi Kain. Jadi ketika Kain akhirnya belum punya adik, adiknya cuma satu, Habel mati, Set belum lahir. Adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan yang lahir dari papa dan mamanya, Adam dan Hawa, belum lahir. Ketika Kain pergi ke tanah Nod, yang saya tafsirkan besar kemungkinan ya di India gitu ya, karena di wilayah timur Teluk Persia, sudah ada manusia-manusia lain di situ yang besar kemungkinan juga berasal dari benih bapaknya, tapi lain ibu. Jadi juga menjawab siapa kira-kira yang menghuni kota Henok ketika Kain akhirnya membangun kota dan menamai kota itu dengan nama anaknya Henok. Yang mendiami kota itu jelas adalah manusia-manusia lain. Yang sebenarnya ya saudara-saudara tirinya Kain. Satu bapak, beda ibu. Jadi, apakah ini yang disebut dengan Pithecanthropus erectus atau manusia purba? Saya sih tidak bilang seperti itu. Ya. Yang pastinya saya yakin, selain Adam, Hawa, Kain, dan Habel, saat ini dengan perenungan yang cukup dalam, coba melihatnya apakah berbenturan dengan ayat-ayat Alkitab yang lainnya, saya akhirnya sejahtera mengatakan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu besar kemungkinan adalah dua peristiwa yang berbeda. Nanti kalau Bapak Ibu ikuti program-program berikutnya soal Taman Eden yang akan saya bagikan nanti di hari Kamis, Bapak Ibu akan semakin jelas. Ketika Bapak Ibu nanti mengikuti program ini di hari Sabtu, saya akan bagikan tentang dinosaurus. Bapak Ibu akan mengerti bahwa ternyata apa yang dipahami oleh kita tentang kejadian proses penciptaan dan manusia pertama itu ternyata bisa ditafsirkan dengan angle yang berbeda dengan apa yang sudah umum dipahami hari-hari ini. Dan kalau Bapak Ibu ukurannya Alkitab, nggak ada yang bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab dari apa yang saya paparkan ini. Jadi siapakah istri Kain itu? Ya istri Kain besar kemungkinan seperti tafsiran umum. Adik kandung perempuannya atau keponakannya perempuan, anak gadis atau keturunan dari Adam dan Hawa sendiri. Itu kan tafsiran yang umum. Tafsiran saya, yang tentunya bukan tafsiran saya sendirian, karena pasti sudah banyak, dan saya juga terinspirasi oleh tafsiran-tafsiran dari orang-orang lain, orang-orang Yahudi, yang saya gumuli, dan saya akhirnya sampai pada posisi saya memahaminya dengan angle yang berbeda. Ada anak Adam dari perempuan lain, yakni apa? Adam perempuan. Ada manusia-manusia lain yang keluar bukan dari rahim Hawa, tapi dari rahim perempuan yang namanya Adam perempuan. Ketika mereka masih di luar Taman Eden, jauh sebelum Hawa diciptakan. Yakni kalau kita boleh sebut saudara tiri perempuan dari Kain. Mereka masih punya hubungan darah karena sama-sama punya satu bapak, yakni Adam, tapi lain ibu. Nah sekarang ini tafsiran mana yang kau ikuti? Ya kan? Tafsiran kedua yang saya paparkan sepanjang menit berjalan ini lebih realistis kalau menurut saya. Ya.
nggak bertentangan juga dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. Jadi setelah saya gumuli, saya dalami, saya endapkan lama. Ini bukan sebentar, lama sekali saya endapkan di hati saya ini. Akhirnya saya berani menafsirkannya lewat program ini supaya dilihat, didengar, diikuti oleh banyak orang di luar, termasuk saudara. Dan saudara boleh gumuli, ya, apakah mau mengikuti tafsiran saya atau tafsiran yang selama ini sudah ada. Kalau saya sebagai seorang yang mengajar Alkitab, nggak ada ayat-ayat Alkitab yang saya tabrak. Cuma saya membaca ayat-ayat yang memang sudah dipahami oleh banyak orang Kristen soal Adam dan Hawa dan keturunannya dengan kacamata yang sedikit berbeda. Dan saya lebih sejahtera dengan tafsiran saya sekarang ini. Kenapa? Karena lebih realistis. Oh, ternyata Kain itu ya memang ada perempuan lain. Oh, kenapa dia bangun kota? Kenapa disebut kota? Dari mana penghuninya? Ya karena memang sudah ada manusia-manusia lain yang tentunya sudah beranak pinak banyak, jauh lebih banyak daripada saudara kandungnya Kain sendiri. Dan semoga program ini jadi berkat buat semuanya, saudara diberkati, dan akhirnya saudara lebih terang, lebih exciting dalam membaca Alkitab. Boleh lo digumuli sendiri, boleh lo coba menafsirkan sendiri. Nggak ada yang salah dengan menafsirkan. Selama kita mengikuti kaidah-kaidah, yakni pertama, memakai firman Tuhan, dan melihatnya, membacanya dengan melihat firman Tuhan yang lainnya. Nggak boleh bertentangan. Ya, kalau bertentangan, pasti bukan kebenaran. Gitu ya, saudara ya. Semoga saya menginspirasi, program ini menginspirasi, dan saudara semakin mendalami firman Tuhan siang dan malam. Ya, sekian program Living in Wisdom pada malam hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik saudara karena saudara belum menemukan jawabannya, terutama tentang siapakah istri Kain, lewat program ini di hari ini ketika saudara melihatnya, saudara dicerahkan lah gitu. Soal diikuti apa tidak diikuti saya kembalikan kepada saudara, karena ini berkaitan soal tafsiran, dan ya, saya mah orangnya fair saja. Semua orang yang namanya pendeta, semua orang yang namanya pengkhotbah, semua orang yang belajar Alkitab, semua orang yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar, dimanapun dia berdiri, dia sedang menafsirkan Alkitab. Selama tafsirannya itu mengikuti hukum hermeneutika, hukum ilmu tafsir yang bertanggung jawab, maka berbeda tafsir itu sesuatu yang biasa. Gitu ya saudara ya? Masalahnya kita kan belum sempurna. Ya, soal benar apa tidaknya, tentu masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menggumulinya dan bertanya langsung kepada Tuhan. Saya meyakini hal ini, karena saya meyakini, saya bagikan. Tapi saya tidak paksa saudara untuk mengikuti tafsiran saya ini. Semoga diberkatilah program ini, dan tunggu program-program berikutnya, karena program-program berikutnya pasti akan memberkati saudara lebih lagi. Haleluya.